Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Abang Dula Fanat selaku calon wakil gubernur Maluku, para pimpinan partai koalisi yang beta hormati, Bapak Ibu sekalian, warga dan masyarakat Bupolo yang sungguh beta cintai dan beta banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, tadi teman-teman sudah sangat berapi-api menyampaikan orasi politiknya. Beta mungkin menyampaikan agak pelan-pelan biar katon semua bisa mendengarkannya dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pemilu akan dilaksanakan tanggal 27 November. Tidak lebih dari 15 hari sejak hari ini. Hasil survei 3 lembaga sudah meletakkan pasangan Lawamena memimpin Pilkada Provinsi Maluku. 3 lembaga survei yang merilis hasil surveinya yang menempatkan pasangan Lawamena insya Allah menang pada tanggal 27 November, Bapak Ibu. Hasil survei itu bukan survei yang abal-abal, Bapak Ibu. Dan hasil survei itu juga tidak membuat kita tim Lawamena lalu besar kepala. Kami tetap berikhtiar karena kami tahu tugas kita adalah bekerja dan berjuang. Saya beta menemani Pak Hendrik dan Pak Abdullah Fanat mulai dari Pulau Ambon, Pulau Seram, sampai di Pulau Buru, sampai di Ambalau sana, Bapak Ibu. Dan saya menyaksikan betapa rakyat Maluku ini benar-benar ingin perubahan, Bapak Ibu sekalian. Hampir 75% rakyat di Maluku menginginkan perubahan, Bapak Ibu. Dan kami mendengarkan langsung bagaimana cerita mereka, jeritan mereka soal infrastruktur yang rusak, soal kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, bahkan rumah untuk ditempati pun itu sulit dibangun, Bapak Ibu sekalian. Itu fakta, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua yang saya cintai di tanah Buru ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, insya Allah Pulau Ambon kita menangkan Lawamena. Pulau Ambon kami pastikan Lawamena menang, Bapak Ibu. Seram Raya insya Allah Bapak Dula dan Bapak Abdullah Fanat menang, Bapak Ibu. Ya, Seram Raya itu sudah masuk Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan Seram Maluku Tengah. Ditambah dengan Lease dan sekitarnya. Tinggal kita memastikan untuk melebarkan kemenangan kita adalah di Buru dan Buru Selatan, Bapak Ibu sekalian. Beta mau tanya Bapak Ibu di Buru dan Buru Selatan, tanggal 27 nanti siapa yang jadi gubernur? Siapa yang jadi gubernur? Hendrik Lewerisa. Siapa yang jadi wakil gubernur? Bapak Haji Abdullah Fanat. Bapak Ibu, ini pasangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Pasangan yang lahir dari keinginan rakyat di Maluku, Bapak Ibu. Dan itu ketika Partai Persatuan ingin mendukung Pak Hendrik Lewerisa, satu syarat yang kami berikan kepada Pak Hendrik, harus berpasangan dengan putra Seram ini, Bapak Dula Fanat. Dan apa yang kami ikhtiarkan itu menang, Bapak Ibu. Bapak Dula ini cuma duduk di kabong saja, Bapak Ibu, sem bikin apa-apa. Hasil survei itu 8,9% calon gubernur, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pesan-pesan beliau selama beliau mengikuti pilkada itu tersimpan di memori rakyat yang ada di Maluku, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tinggal kita kawal kemenangan ini, tinggal kita kawal bersama-sama kemenangan pada tanggal 27 November. Bapak Ibu sekalian yang beta cintai dan beta banggakan, karena Lawamena sudah berada di depan, akhirnya ada calon-calon yang lain itu mulai ketar-ketir, Bapak Ibu. Mereka bilang bahwa Pak Hendrik Lewerisa sudah
terpilih jadi anggota DPR RI, mau lagi jadi anggota, mau lagi jadi gubernur. Orang yang sampaikan ini juga adalah anggota DPR RI. Berarti dia tidak paham soal trias politika. Dia tidak paham tentang kewenangan anggota DPR. Anggota DPR ini semua sama saja di semua tingkatan. Karena kewenangan kita terbatas. Kita cuma punya fungsi 3. Pengawasan, bikin anggaran, sama bikin perda. Dan anggota DPR itu tidak punya hak eksekusi. Yang punya hak eksekusi itu adalah gubernur, kepala daerah, mulai dari RT, camat, lurah, kepala desa, bupati, dan gubernur itu punya hak eksekusi. Kalau Pak Hendrik melepaskan jabatan DPR RI itu jabatan yang zona aman, Bapak Ibu. Beliau mau melepaskan jabatan itu untuk apa? Untuk membangun Maluku, Bapak Ibu. Untuk membangun Maluku. Ya, jadi kalau ada yang bicara-bicara seperti itu, tidak usah didengar, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada bahan lagi, Bapak Ibu. Bahannya cuma itu, menyerang secara personal. Ya, jadi jangan mendengar kalau ada orang datang bilang Pak Hendrik itu sudah jadi anggota DPR RI masih mau jadi. Bukan Pak Hendrik punya mau, Bapak Ibu, rakyat di Maluku yang pun mau. Pak Hendrik harus pimpin Maluku bersama-sama dengan Bapak Dullah Fanat. Pak Hendrik itu solusi, Bapak Ibu. Orangnya cerdas, gagah, ya, gagah. Kalau ganteng ada feminimnya, kalau gagah itu laki-laki. Ya. Oleh karena itu, dan cerdas, Bapak Ibu, Pak Hendrik itu dekat dengan Pak Prabowo. Sebelum ada Gerindra, Pak Hendrik itu 23 tahun bersama Pak Prabowo. Jadi kalau orang yang bisa masuk di bilik-bilik kekuasaan, saya kira itu kita butuh Pak Hendrik ini untuk membangun Maluku. Maluku ini tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang angka kemiskinan itu turun, itu angka-angka makro, ekonomi makro itu, Bapak Ibu. Itu yang umum-umum saja. Dan kenaikan atau menurunnya angka kemiskinan, itu banyak investasi dari luar. Jadi ada APBD, APBN masuk di sini, itu yang merangsang. Ibu, ada lebih dari 20 triliun. Jadi mengklaim, kalau mengklaim ada keberhasilan, dia klaim. Kalau ada kegagalan, dia tidak mau. Dia marah-marah, tuduh itu fitnah, itu hoax. Kami dituduh hoax, fitnah. Saya tanya Bapak Ibu, yang kami sampaikan adalah selama jadi gubernur tidak pernah pergi kantor, itu fakta bukan hoax. Tidak tinggal di rumah dinas, itu fakta bukan hoax. Bapak Ibu, bisa. Jadi kalau disampaikan itu fakta dengan hoax, buktikan, ya. Dan kami tidak pernah menyerang secara personal. Oleh karena kenapa kami tidak mau serang secara personal? Karena kami yakin rakyat sudah mencintai pasangan Lawamena. Pasangan Lawamena tinggal di Pak. Dengan izin Allah, kita jaga jalan kemenangan ini. Insya Allah tanggal 27 kemenangan itu akan menjadi milik Lawamena. Bapak Ibu, semua mimpi kita yang hari kita bicarakan, yang hari ini kita sampaikan, itu akan bisa kita laksanakan. Ya, karena ujung dari kerja politik adalah merebut kekuasaan. Ya, kekuasaan ini harus kita rebut dari pemimpin yang 5 tahun yang lalu tidak bisa memperbaiki Maluku. Oleh karena itu, kekuasaan ini harus kita rebut. Tapi kekuasaan yang akan kita rebut ini akan Pak Hendrik dan Pak Dullah Fanat laksanakan untuk kepentingan rakyat yang ada di Maluku, Bapak Ibu. Jadi kekuasaan yang mereka rebut nanti bukan untuk kepentingan pribadi.